Stop dulu, jangan menghakimi dulu ya. Saya bukan siapa-siapa, jadi sayang energi teman-teman kalau teman-teman menghakimi saya, karena nggak ngaruh. Sekalipun saya bikin video ini, itu nggak akan ngaruh terhadap apapun yang ada di sekitar kita ya. Apalagi tentang pemilihan presiden, saya tidak ikut campur dalam hal itu. Saya nyoblos, iya saya bakal nyoblos, tapi saya tidak akan berbincang tentang mendukung siapa. Dalam hal ini, dalam video ini, video ketiga tentang entropi, saya hanya menjelaskan tentang bertemunya Wali Nujaba atau Pak Anies dengan Wali Nukoba, yaitu Gus Baha. 2,5 jam di rumah geladak, rumah khusus keluarga beliau, Gus Baha. Pak Anies di sidang kewaliannya oleh beliau, Gus Baha. Apa dasarnya saya bikin video ini? Ya ini tentang fakta bahwa 2,5 jam sekitar itu Pak Anies itu dibawa masuk jalan-jalan ke wilayahnya beliau, keluarganya beliau, ke tempat uzlahnya Gus Baha, termasuk juga ke rumah geladak warisan nenek moyang leluhur beliau, Gus Baha ya. Dan di sana hanya ada 4 orang, Gus Baha dan kakaknya, kemudian Pak Anies dan asistennya. Kenapa saya berani menganggap atau menganalisa ya? Ini baru hipotesa, karena saya bukan wali. Saya tidak bisa menentukan kewalian seseorang, karena saya juga bukan wali. Ini hanya hipotesa. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Pak Anies ini adalah Wali Nujaba? Itu dari definisi ini. Ciri-ciri yang pertama adalah teman-teman bisa baca sendiri. Orangnya disukai banyak orang, kemudian mengutamakan kepentingan banyak orang, kemudian hidupnya pasti menderita karena ia mementingkan umat, lebih memikirkan umat, mementingkan umat daripada dirinya sendiri. Dan Pak Anies ini juga kan punya hutang ya, bikin rumah aja, beli rumah aja itu kredit. Bagaimana mungkin seorang gubernur itu kredit? Kita tahu bahwa kemanapun beliau datang di tur kampanyenya itu orang-orang yang katanya ya, kan kita nggak tahu itu dibayar atau enggak, itu membludak, ribuan orang datang. Dan bagaimana mungkin beliau bisa melakukan itu, sedangkan beliau secara logistik, secara finansial, beliau tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Dan jelas ini ada sisi lain yang membantu sampai terjadi hal-hal seperti itu. Bahkan di dalam tema desak Anies itu banyak orang datang dan tidak masalah mau mendukung siapa selama mereka rasional mendukung pasangan calon yang lain. Sekali lagi, saya tidak dalam kondisi mendukung beliau. Saya hanya menunjukkan ciri-ciri yang secara hipotesa saya, beliau adalah An-Nujaba. Kenapa seorang wali? Kenapa harus seorang wali? Kan dia gubernur, bukan wali kota. Maksudnya begini, teman-teman kan nonton video ini ya, tentang cara hidup dan berpikir para wali. Di antaranya adalah hidup bersandar dengan 2 sandal, dengan 2 pondasi, yaitu Quran dan Sunnah. Seorang pemimpin yang benar-benar menggunakan Quran dan Sunnah, maka agak logis ketika beliau itu mudah diserang dengan politik identitas, yaitu politik yang menggunakan agama. Padahal enggak, itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Quran dan Sunnah itu sudah menjadi karakter dalam hidupnya. Inilah ciri yang saya jelaskan di video yang ini. Sekali lagi, cara hidup dan berpikir para wali. Dan kedua, kenapa Gus Baha saya sebut sebagai Wali Nukoba? Ini ciri-cirinya. Selanjutnya adalah Gus Baha juga pernah disapa tanda kutip oleh Habib Soleh Tanggul ketika melewati wilayah itu, dan kemudian pada supirnya beliau minta untuk berziarah. Habib Soleh Tanggul sudah wafat jauh ya, jauh-jauh hari, sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi jiwanya itu bisa bertemu, itu bisa bersaling sapa di wilayah yang bukan wilayah ini ya, Wujud padat. Apalagi Gus Baha juga merasakan, bukan merasakan lagi ya, mungkin melihat tanda kutip ketika Israel datang ke tetangganya, beliau merasakan merinding dan perasaan gak enak
perasaan yang tidak bisa dijelaskan, dan ternyata tetangganya itu meninggal. Dan dalam benak beliau memang Israel datang malam itu. Khawatir kan, masa saya duluan sih, masa iya sih ini giliran saya gitu. Bukan berarti nggak siap, tapi memang keinginan untuk berjuang di jalan Allah itu melebihi kebahagiaan apapun untuk para wali Allah. Kalau dalam video ini saya jelaskan kemarin bahwa ada seorang hamba yang ketika Allah mencintainya, maka setiap malaikat itu juga akan mencintai dia, dan termasuk wilayah-wilayah atau hijab-hijab antara hamba ini dengan malaikat-malaikat tersebut itu berlahan dihilangkan. Mereka bisa saling sapa, mereka bisa saling berdialog. Halu banget ya, apalagi dijelaskan oleh orang seperti saya. Saya siapa? Yang ketiga, kenapa saya mengatakan bahwa Pak Anies wali Nujaba dan Gus Baha adalah wali Nukoba? Karena beliau bertemunya secara privat. Tidak ada foto, tidak ada video, tidak boleh di-update, diposting di media sosial manapun. Kenapa? Ini adalah wilayah yang intim. Teman-teman bisa lihat di surat Ar-Rahman ayat yang ini. Hurum makasuratun fil khiyam. Mereka seperti pengantin-pengantin yang disembunyikan di tenda-tenda, di kamar-kamar. Dan seorang pengantin tidak akan mau bertemu dengan seseorang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Seorang wali tidak akan mau bersatu, bertemu, berbincang 2 jam setengah panjang lebar, kecuali dia, orang yang diajaknya bicara, adalah bagian dari dirinya. Ini makna hurum makasuratun fil khiyam. Itu mengapa pada umumnya Gus Baha menerima tamu itu hanya kurang lebih 1 jam, tidak lebih dari 1 jam. Dan di pertemuan 2 jam setengah inilah, di rumah geladak itu, secara batin Pak Anies itu disidang kewalian An-Nujabanya oleh Gus Baha sebagai An-Nukoba dan gelar-gelar batin lain di belakangnya. Apa ciri selanjutnya dari wali An-Nukoba? Itu juga ada di surat Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun qoblahum wala jan. Mereka itu tidak mau diganggu dengan paradoks, dengan keruwetan manusia atau bahkan jin. Mereka ingin selalu tersembunyi. Kenapa? Karena ingin selalu bermesraan dengan Tuhannya. Mereka tidak tersentuh dunia tanda kutip. Maka ketika Gus Baha ditanya, dukung Anies, Gus, seperti dalam video ini. Gus Mahathir menyebut jenengan sudah menyatakan dukungan ke Anies Baswedan, benar atau enggak? Beliau jelas tidak akan mau memikirkan hal seperti itu. Ketika kakaknya ditanya oleh wartawan, Gus Baha pilih ikut siapa? Ya ikut kakaknya. Ya maksudnya itu tidak dalam konteks pilpres, dalam konteks pemilu, dalam konteks milih siapa, enggak. Beliau itu tidak mau mengurusi hal-hal dunia. Kenapa? Karena oleh batin yang sudah bertauhid dengan secara benar, dunia ini terlaknat. Seperti hadis di situs saya yang ini ya, tentang makna batin Isra Mi'raj. Dunia ini terlaknat, maka seseorang harus mi'raj ke sesuatu yang lebih suci. Dan ketika kita sudah mi'raj dan tanazul, turun lagi ke wilayah padat ini, kesadaran kita, ya kita nggak mau hati kita tersentuh oleh keruwetan dunia kembali. Dan lagi pula para wartawan seharusnya punya adab sedikit lah ke beliau, itu tidak terlalu ngotot milih siapa, dukung siapa. Karena bagi para wali tidak peduli dunia ini penuh derita atau keadilan. Loh, kenapa nggak peduli? Penuh derita ataupun keadilan, para wali Allah itu akan terus taat, terus berjuang melayani umat, mendidik dan sebagainya. Tidak terjebak dalam paradoks seperti yang saya jelaskan dalam video yang ini, cara hidup dan berpikir para wali. Kaya atau miskin, mereka akan tetap berjuang. Susah ataupun senang, mereka akan tetap berjuang. Apalagi ditinggal istri ataupun nggak punya istri atau jomblo, sakit atau sehat, mereka akan tetap berjuang. Mereka akan tetap mengajar, mendidik, melayani umat. Itu adalah ciri hidup dan berpikir para wali Allah.
Dan sekali lagi untuk para jurnalis, mohon yang punya adab lah sedikit ya. Kalau misalnya memang mau bertanya seperti itu, cukup bertanya pada kakaknya, jangan bertanya pada usbahanya. Kenapa? Karena itu adalah hal yang mengganggu ya. Maka para wartawan akan merasa kecewa karena tidak terjawab, tidak akan dijawab. Kecuali kalau teman-teman wartawan menjadi wali juga. Itu bukan hanya dijawab, itu akan diajak ngobrol, diajak ngopi mungkin ya.